Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Rosa Mistika Mugi. Saya dari kelas C, Prodi Sosiologi semester 6, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan memaparkan tugas yang berkaitan dengan cara, model, dan kemungkinan korupsi dari dana yang diberikan kepada pemerintah untuk menangani COVID-19. Sebelum mengetahui lebih lanjut, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan cara mencuri hak atau uang milik rakyat. Sekarang ini banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kemungkinan besar dari kasus yang mendunia sekarang yaitu tersebarnya COVID-19. Koruptor bisa saja menjalankan aksinya dengan mencuri sedikit demi sedikit dana yang seharusnya digunakan kepentingan bersama. Berdasarkan data yang saya cari dan saya lihat di internet, yakni pemerintah mengalokasikan dana sebesar 405,1 triliun untuk mengatasi corona, di mana dana tersebut digunakan untuk tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 terkait adanya penyebaran corona. Dana ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk kesehatan, di mana untuk penanganan penyebaran corona atau biasa disebut sekarang yaitu COVID-19 dengan subsidi iuran BPJS yang dikeluarkan adalah sebesar 75 triliun. Dari dana 75 triliun ini diberikan kepada insentif tenaga medis pusat dan daerah, santunan kematian untuk tenaga kesehatan, dan belanja penanganan kesehatan untuk COVID-19. Dana yang kedua digunakan untuk social safety dilanjutkan. Dana yang kedua digunakan untuk social safety net atau jaring penanganan sosial. Yang dimaksud dengan jaring penanganan sosial adalah program yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang memiliki pendapat rendah, yang terkena dampak akibat krisis ekonomi, dan dilakukan melalui tahap penyelamatan. Pada kelompok ini mendapat anggaran sebesar 110 triliun. Dan yang terakhir itu dana digunakan untuk industri dengan dana yang dialokasikan sebesar 70,1 triliun. Dan juga dengan dana yang dialokasikan untuk tambahan pembiayaan negara sebesar 150 triliun. Yang mana dana ini digunakan untuk didistribusikan melalui kebijakan pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, termasuk stimulus untuk ultramikro. Berdasarkan data di atas, ada kemungkinan sekelompok orang dapat melakukan korupsi, di mana sekelompok tersebut memanfaatkan keadaan sekarang, yakni terjadinya hiruk-pikuk masyarakat terkait penyebaran COVID-19, di mana semua orang termasuk pemerintah
melakukan program pencegahan penyebaran virus itu untuk bisa terhindar dari masalah yang sedang melanda. Dari keadaan ini, mereka bisa memanfaatkan situasi sekarang dengan cara mengambil uang negara untuk keperluan pribadi dikarenakan adanya kebijakan yang dibuat oleh presiden, yaitu mencegah penyebaran virus. Maka semua masyarakat itu dihimbau untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain dan melakukan semua kegiatan di dalam rumah. Jadi dengan hal ini kemungkinan besar mereka yang mengelola dana itu bisa menjalankan aksi mereka, yaitu dengan korupsi, mencuri uang milik bersama untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan hak orang lain. Dengan memanfaatkan keadaan seperti sekarang ini, semua orang itu sibuk mengurus virus yang menyebar dan para koruptor sibuk menyusun strategi mengambil uang rakyat. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi program kerja presiden terkait dengan penyebaran virus corona dan akan merugikan banyak orang. Berdasarkan penjelasan di atas, adapun model korupsi yang digunakan, yaitu melakukan penggelapan uang, mengabaikan keadilan, melanggar hukum yang berlaku, merugikan negara, dan dilakukan secara kerahasiaan tanpa ada yang tahu. Berarti mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada orang yang tahu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang model-model korupsi. Yang pertama itu penggunaan uang yang tidak tepat, di mana mereka melakukan korupsi dengan menggunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi. Jadi mereka tidak menghirau orang lain apa yang harus orang lain terima, atau mereka tidak mementingkan hak milik orang lain. Untuk kepentingan masyarakat, misalnya penyalahgunaan dana untuk COVID-19. Yang berikut itu penyalahgunaan wewenang, di mana mereka memanfaatkan jabatan mereka, kedudukan mereka untuk melakukan korupsi. Yang ketiga itu mengabaikan keadilan dan melanggar hukum, yang mana tindakan korupsi adalah tindakan melanggar hukum dalam memberikan kesaksian palsu. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa faktor terjadinya korupsi, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, misalnya sifat rakus, gaya hidup yang konsumtif, dan moral yang kurang kuat. Kemudian faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Misalnya, yang saya ambil contoh itu faktor politik. Terjadinya korupsi ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi dia mau melakukan tindakan korupsi. Faktor yang kedua, faktor ekonomi, di mana ketika gaji atau pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka seseorang tersebut
akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhnya semua kebutuhan. Oke, sekian dari saya tentang saya memaparkan tugas yang berkaitan dengan cara, model, dan kemungkinan korupsi dari dana yang diberikan kepada pemerintah untuk menangani COVID-19.